malam, Komandan. Selamat malam. Aduh, Pak Jem. Om Beki kita tulus. Om Yudit, selamat malam. Om Beki, Selamat malam, Haris. malam. Salam YL. Kita to the point aja. Tanggal 14 Mei ini nanti kita walaupun undangan fisiknya tidak ada, nanti kirim itu undangan elektronik saja, tapi tidak mengurangi rasa hormat. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara peserta Diklat calon pendeta dan calon pendeta muda GPDI Jawa Barat. Puji Tuhan, hari ini tanggal 6 Mei kita sudah masuk di dalam Diklat yang ke-19, berarti masih ada 6 kali pertemuan sama hari ini, dan bersyukur buat kesetiaan dari Bapak Ibu Saudara mengikuti Diklat. Sebelum kita acara Diklat kita mulai, nanti saya minta kesediaan dari Bapak Pendeta Jamie Wahab untuk membuka di dalam doa. Ya, sudah Pak. Mari kita berdoa. Mengucap syukur kembali kepada Tuhan saat pada malam hari ini Tuhan, kiranya Engkau tolong kami Tuhan, para hamba-hamba-Mu Tuhan, akan belajar akan kebenaran firman-Mu demi kemajuan dan perjalanan pelayanan kami. Kami kena percaya Engkau mengurapi kami semua Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan, urapi juga Tuhan guru-guru kami Tuhan, agar kami boleh terima dengan penuh kerendahan hati Tuhan, dan kami boleh mendapatkan bekal yang besar demi pelayanan kemajuan pelayanan GPD di Jawa Barat itu. Segala kuasa yang bukan daripada-Mu Tuhan hancurkan, ialah Tuhan terus daripada kehendak-Mu, kuasa Roh Kudus yang memimpin kami, mulai dari pertama pelajaran Tuhan sampai pada akhirnya, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berucap syukur, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, terima kasih Bapak Jamie Wahab yang sudah memimpin kita di dalam doa. Sebelum kita akan mulaikan Diklat ke-19 ini, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama adalah sehubungan dengan absensi, bahwa Bapak Ibu Saudara diabsensi oleh tim biro. Untuk absensi ini terus terang bukan hal yang mudah untuk mendapatkan ketepatan yang sempurna, tetapi kami berusaha untuk sedapat mungkin melakukan absensi seakurat mungkin, karena ada banyak kendala, diantaranya adalah sinyal, di mana ada kalanya peserta keluar masuk sehingga bisa saja terlewat. Oleh sebab itu tim biro ada kalanya memposting peserta yang tidak hadir atau peserta yang tidak meminta izin sebelum acara berlangsung. Dan ada kalanya ada beberapa keliruan nama yang tidak hadir itu bukan fix itu tidak hadir, tetapi supaya Bapak Ibu Saudara meng-cross check apakah Bapak Ibu Saudara ikut hadir atau tidak di dalam nama-nama yang disebutkan tersebut. Oleh sebab itu, bila mana Bapak Ibu Saudara hadir dan kemudian masuk kepada nama-nama yang tidak absen, silahkan langsung menghubungi tim biro atau langsung ke saya melalui WA yang sudah ada di grup Diklat. Tentunya ya kita tetap menjaga menjaga sopan santun lah. Jadi ketika menyampaikan seperti pemberitahuan, sampaikanlah dengan cara yang santun atau bahasa yang santun melalui WA, karena kita sama-sama hamba Tuhan, dan pakailah bahasa yang santun karena itu bukan satu kesengajaan, tetapi memang kami kesulitan untuk mengabsensi secara akurat
karena mengabsensi 170 sampai 190 peserta itu tidak mudah dengan media yang sedemikian terbatas dan juga terdiri dari 17 wilayah. Itu satu hal yang tidak mudah. Jadi saya harap Bapak Ibu Saudara yang ikut diklat dan kemudian ada nama tidak ikut diklat, langsung saja memberitahukan bahwa Bapak Ibu Saudara mengikuti diklat, dan cukup dengan begitu saja. Saya pikir itu sudah cukup dan tidak usah menggunakan kalimat-kalimat yang mungkin bisa menyinggung perasaan, gitu ya, termasuk saya. Sedikit tersinggung, tapi tidak akan saya ungkap siapa yang menyampaikan WA itu. Ya, berikutnya saya akan menyampaikan beberapa peraturan yang terus diulang-ulang dalam setiap diklat. Yang pertama adalah peserta wajib bergabung ke Classroom dengan menggunakan username. Sampai sekarang pun masih ada beberapa peserta yang tidak menggunakan username dengan tepat. Padahal hanya suruh menulis username yang tepat adalah nama dan wilayah. Sampai sekarang masih ada beberapa peserta yang tidak mencantumkan wilayah dan bahkan juga ada mencantumkan nama tidak sesuai dengan absensi. Itu bagian daripada yang menyulitkan kami. Kemudian yang kedua, peserta akan diabsen dan selalu diabsen oleh tim biro dengan absen manual dan juga screenshot. Screenshot yang kami pakai adalah screenshot foto dan juga screenshot nama-nama peserta yang ada di layar monitor kami. Kemudian yang berikutnya, bahwa peserta diwajibkan menggunakan virtual background yang sah, yaitu artinya yang dikeluarkan oleh Biro Pendidikan dan Pengajaran Majelis Daerah Jawa Barat. Tidak diperkenankan menggunakan virtual background yang lain. Apabila Bapak Ibu Saudara tidak dapat menggunakan virtual background, maka diizinkan untuk tidak menggunakan virtual background. Kemudian yang berikutnya, bahwa peserta diwajibkan untuk menyalakan video selama diklat berlangsung, kecuali ada kendala teknis sehingga Bapak Ibu Saudara tidak dapat menyalakan video dan diharapkan untuk memberitahukan kepada kami. Kemudian yang berikutnya, peserta wajib mematikan mikrofon atau mute selama acara, kecuali diizinkan atau diminta oleh narasumber. Kemudian yang berikutnya, bahwa peserta tidak diizinkan menyela atau memotong pembicaraan dari pembicara selama penjelasan berlangsung. Kemudian yang berikutnya, peserta dapat mengajukan pertanyaan dengan menggunakan chat atau raise hand. Kemudian yang berikutnya, peserta diwajibkan untuk menjaga proses pendidikan dan latihan dan saling menghormati sesama peserta ataupun dengan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, peserta diwajibkan mengenakan pakaian sopan. Dan yang terakhir, peserta diwajibkan untuk mengikuti seluruh kegiatan diklat sampai dengan selesai untuk mendapatkan sertifikat kelulusan yang akan diterbitkan oleh, dalam hal ini, Biro Pendidikan dan Pengajaran Majelis Daerah GPDI Jawa Barat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti diklat yang ke-19. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya serahkan kepada Bapak Pendeta Feki ya. Pak Yos, saya bicara dulu. Oh Pak Biro, saya persilakan Pak. Jadi mohon perhatian buat Bapak Ibu. Selamat malam. Memang saya tidak mengisi diklat dalam beberapa kali ini karena posisi saya masih ada di Tentena Poso Sulawesi Tengah. Saya takutnya putus jaringannya. Nah memang jaringan di Tentena Poso Sulawesi Tengah kurang bagus, jadi saya sementara tidak mengisi diklat. Yang perlu saya sampaikan pada Bapak Ibu, tadi ada saya dengar itu masalah kampanye ya. Tolong program ini, diklat ini tidak mensangkut pautkan kandidat manapun. Kami tujuannya untuk kemajuan di GPDI Jawa Barat ini. Dan untuk salah satu kandidat termasuk petahana. Jadi mohon Bapak Ibu
tidak menyinggung apapun tentang kandidat atau calon dari Bapak Ibu. Kami menghargai pendapat, menghargai pilihan, dan bahkan menghargai Bapak Ibu mau sampaikan, tapi mungkin mohon maaf ini bukan tempatnya. Jadi saya harap kita netral di sini untuk kemajuan pendidikan dan pengajaran di Jawa Barat. Saya kalau mau jujur, saya tidak berpihak kepada siapapun, tapi saya bekerja untuk Majelis Daerah GPD Jawa Barat, untuk kemajuan GPD Jawa Barat. Jadi dalam hal ini, saya mohon sekali lagi, supaya program diklat ini berjalan dengan baik, tanpa diganggu, tanpa ada hal-hal yang riak-riak kecil yang mengganggu perjalanan diklat. Jadi mohon baik semuanya dari tim Dikjar untuk tidak berkampanye atau menyuarakan apapun yang bukan berhubungan atau konteks dalam diklat pendidikan di Jawa Barat ini. Jadi saya mohon Bapak Ibu bisa menjaga masing-masing ya. Saya sebagai penanggung jawab di program diklat ini, saya mohon kerjasama Bapak Ibu. Jadi saya harap bisa kita lebih mengedepankan pendidikan di Jawa Barat khususnya untuk calon pendeta dan pendeta muda, dan tidak membawa nama-nama kandidat di Musda di Jawa Barat ini. Kami bukan porsinya untuk itu. Jadi oleh sebab itu saya tegaskan sekali lagi, mohon tidak membawa itu semua dalam diklat ini Bapak Ibu ya. Kita menjaga netralitas. Saya seorang akademisi, saya seorang dosen, saya seorang pengajar. Saya berusaha untuk senetral mungkin dalam hal ini. Saya hargai semua pilihan Bapak Ibu, tapi jangan dibawa dalam ranah diklat ini. Dan saya tegaskan kepada tim Dikjar, kalau masih ada yang masih berbicara masalah kandidat dalam Musda itu, tolong di-delete saja, dikeluarkan saja dari. Saya tidak setuju. Saya harus tegas dalam hal ini. Saya bertanggung jawab terhadap program ini. Jadi yang saya takutkan itu Tuhan ya, bukan saudara-saudara, bukan. Saya takut Tuhan saja. Ini harus benar-benar satu tugas yang mulia, satu program yang mulia yang di dalamnya membawa nama Tuhan Yesus. Itu saja. Jadi mohon siapapun pembicara, termasuk sekalipun saya pun tidak akan membawa masalah itu ke dalam diklat ini. Terima kasih buat perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf kalau saya mungkin berkata agak tegas. Memang itu yang saya mau, tidak dicampuri lah. Kami mau mengerjakan dengan seprofesional mungkin, sebaik mungkin untuk Tuhan Yesus ya. Jadi itu saja Pak Yos dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat mengikuti diklat malam hari. Oke Pak Lim, terima kasih. Ini ada trouble dari Pak Feki. Rupanya listriknya mati Pak Lim. Jadi saya isi, mudah-mudahan saya juga tidak bermasalah. Oke. Pak Feki, tadi ada berita, belum masuk lagi. Baik. Kalau Pak Feki beralangan, saya terpaksa masuk. Dari kontak Pak Feki, Pak Yos. Mati lampu Pak. Mati lampu. Jadi kalau mati lampu mungkin apa dia punya wifi mati. Belum lagi. Baik. Kalau begitu saya akan lanjutkan. Ya puji Tuhan. Kita langsung saja. Mudah-mudahan saya tidak terputus juga. Karena jujur saja ini daerah kalau hujan keras pasti sudah tidak stabil internetnya. Tapi saya akan coba, mudah-mudahan karena Pak Feki beralangan dengan lampu mati ya. Baik, malam hari ini kalau saya akan berikan materi kepada Bapak Ibu, yaitu tentang
sakramen. Ya, bisa diperhatikan ya Bapak Ibu ya, sakramen upacara dan sakramen GPDI. Nah, ini nanti Bapak Ibu kami akan buat buku. Jadi buku itu yang kami rencanakan 2 bentuk. Buku yang pertama materi diklat itu sendiri, yang kedua buku pedoman upacara sakramen dan upacara di GPDI, ibadah tata cara ibadah. Nah, untuk upacara dan sakramen ini ada pedomannya dalam bentuk buku saku. Dan seperti yang disampaikan majelis daerah, kami akan membuat 200 buku untuk pedoman sakramen dan tata ibadah GPDI. Jadi itu yang akan kami berikan, dan sebenarnya kami sudah rancang, sudah cukup lama, sudah selesai, mungkin bulan Januari tahun lalu itu sudah selesai, tinggal dicetak. Jadi tentang pedoman ini saya akan nanti dicetak oleh tim Biro Dikjar untuk diberikan kepada Bapak Ibu minimal untuk dalam pelaksanaan sakramen-sakramen yang ada di dalam gereja kita. Nah, tetapi sebelum kita dapat bukunya, saya ingin memberikan penjelasan tentang upacara dan sakramen GPDI ini. Jadi kalau kita bicara sakramen, kata sakramen sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu pertama bicara sakramentum. Sakramentum ini secara harafiah berarti menjadikan suci. Yang kedua dipakai kata mysterion, yaitu ketetapan yang diberikan tekanan atau perhatian khusus. Jadi sakramen adalah upacara atau ritus dalam agama Kristen yang menjadi mediasi dalam arti menjadi simbol yang terlihat atau termanifestasi dari rahmat Tuhan yang tak tampak. Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan sakramen yang harus diperhatikan demi menuju kepada penyucian gereja menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi sakramen ini sebenarnya lebih bagaimana kepada usaha dari gereja itu dalam tata pelaksanaan ibadah berhubungan dengan manifestasi karunia Tuhan. Sehingga gereja semakin hidup kudus, semakin suci menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi seperti itu definisi dari sakramen. Sehingga kalau kita melihat ada kata sakramen, itu dari kata sakramentum. Tapi juga ada istilah mysterion, sekali lagi, yang di dalamnya artinya seperti menjadikan suci, atau ketetapan-ketetapan yang diberikan tekanan atau perhatian khusus. Sehingga kalau ada ibadah hari Minggu, ada sakramen misalnya, sakramen itu dalam pelaksanaan mendapat tekanan dan perhatian khusus. Sehingga agak sedikit lebih eksklusif daripada ibadah-ibadah biasa. Misalnya nanti dalam sakramen perjamuan kudus, baptisan air, di sana ada penekanan-penekanan khususnya. Kalau Bapak lihat di sini, gereja Pantekosta di Indonesia pada umumnya melakukan sakramen dan tata pelaksanaan ibadah itu meliputi seperti ini. Ada 9-nya. Pertama, baptisan air. Kedua, perjamuan kudus. Ketiga, penyerahan anak. Keempat, pernikahan. Kelima, penguburan.
Di dalamnya terbagi dalam ibadah tutup peti, ibadah penghiburan, ibadah pelepasan jenazah, dan penguburan. Lalu ada pentabisan gereja yang keenam, yang ketujuh pelantikan pejabat gereja, yang kedelapan pelantikan pejabat sipil, TNI, Polri, dan yang kesembilan ibadah umur. Nah, di dalam gereja kita, khususnya GPDI, tata ibadah dan sakramen itu menunjuk kepada 9 ini. Nanti saya jelaskan bahwa sebenarnya di Alkitab sakramen itu hanya 2 saja, baptisan air dan perjamuan kudus. Tetapi ini 9 juga bisa dikatakan sakramen karena gereja menekankan itu sebagai sesuatu yang lebih khusus dalam pelaksanaannya. Sehingga 9 ini diantara tadi kembali baptisan air, ini Pak Feki udah masuk. Perjamuan kudus, penyerahan anak, pernikahan, penguburan, dan pembaptisan gereja. Pelantikan pejabat gereja, pelantikan pejabat sipil, TNI, dan ibadah-ibadah syukur. Itulah yang ada di dalam gereja kita. Sehingga kalau kita perhatikan dalam prakteknya itu sebenarnya kita masih rancu ya. Belum ada pedoman yang kita gunakan sepakat untuk kita lakukan sakramen-sakramen ini. Kalau saya lihat misalnya ada orang sakramen pernikahan itu, ada yang pasang cincin baru pemberkatan, doa berkat atau doa peneguhan, ada doa peneguhan, doa berkat baru pasang cincin. Dengan berbagai macam pengembangan dari ibadah sakramen itu. Sehingga dengan pedoman ini, minimal Bapak Ibu yang ada di GPDI khususnya, bisa memiliki pedoman di dalam melaksanakan sakramen dan tata pelaksanaan ibadah itu. Sehingga di sini kita lihat, kita punya keseragaman. Karena ini juga menjadi satu beban buat kita, masa satu gereja yang namanya Gereja Pantekosta di Indonesia, tapi tidak memiliki kesamaan di dalam juga kita membuat dengan pedoman ini supaya seragam, supaya tata pelaksanaannya itu sama begitu. Atau mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara yang dilantik pendeta muda khususnya bisa melihat pedoman-pedoman itu dan sekali lagi kita bisa seragam dalam melaksanakan sakramen dan tata ibadah itu. Karena jujur saja kalau Bapak Ibu perhatikan, saya tidak tahu kadang kita ini ngambil dari mana sakramen itu. Beda-beda begitu. Bahkan ada yang tadi pemberkatan pakai batik pendetanya. Ada yang pakai kaos, ada yang pakai jas, ada yang pakai jubah. Karena memang kita selama ini juga tidak ada keseragaman itu. Tetapi kita mencoba tata laksananya itu seragam gitu. Sehingga kita menemukan satu kesamaan di dalam sakramen-sakramen kita. Nanti kasihan jemaat ya. Nanti jemaat di GPDI di satu tempat, terus pindah ke satu tempat, kok sakramennya berbeda. Pelaksanaan kok berbeda. Nah ini juga yang kita harus pikirkan Bapak Ibu. Termasuk surat-surat, baik surat baptisan, surat pemberkatan, surat penyerahan anak itu beda-beda. Ada yang warna biru, ada yang warna kuning, ada yang tidak ada frame-nya, cuma hanya tulisan saja. Nah, ini sekali lagi kami mencoba untuk menyamakan, menyeragamkan begitu. Terlambat tidak apa-apa daripada tidak sama sekali. Jadi ya nanti saya titip kalau memang kita punya surat pemberkatan, surat penyerahan anak, sampai surat baptisan itu sama. Kalau perlu di situ ada mungkin logo pengamannya ya, semacam hologram begitu.
supaya orang nggak bikin-bikin sendiri juga. Bahwa surat itu diterbitkan oleh satu lembaga gereja sendiri begitu. Nah, supaya lebih rapi administrasinya. Jadi seperti itulah kira-kira untuk. Nah, tetapi pedoman ini yang kita buat ini nanti yang Bapak Ibu akan terima itu sama. Jadi tinggal kita melaksanakannya saja, mau sama atau tidak. Tapi kami sudah mencoba karena buku yang dibuat itu juga bukan pemikiran kami sendiri, itu juga diambil dari sebelum-sebelumnya, khususnya terbitan dari penerbit Majelis Pusat itu, yang di bawah pimpinan Bapak Denny Rumokoe dari Kediri itu yang juga kami masukkan di situ, walaupun ada pengembangannya, karena kita butuh, misalnya baptisan itu ada prabaptisnya, artinya ada konseling untuk baptis itu. Nanti saya jelaskan dalam penjelasan berikut. Pak Feki sudah Jadi masuk. 9 ini, ya? Pak Feki sudah masuk. Mau diganti lagi? Gimana? Ya, Silakan aja Pak Lim, nggak apa-apa. Nanti Oh ya. Kalau mati baru Pak Feki ganti. nanti aja. Kalau semuanya mati maksudnya. Nanti hari Senin saya masukkan, paling belum pulang. Oh iya, Bapak, ini sakramen. Iya. Oke. Silakan. Oke. Pak Lim, kalau boleh coba dimati off kamera Pak, karena sering putus-putus Pak. Itu dia, saya ini agak susah. Ya. Mungkin diganti saja ya, daripada sinyalnya tidak bagus. Saya tidak stabil internet. Pak Feki lanjutkan saja. Ya. Oh, Boleh? boleh saja. Tidak stabil, Pak. Oh, gitu ya. Bisa di daerah ini soalnya. Tapi Ya. Bapak di sana tambah muda, Pak. Lebih ganteng daripada di Jakarta. Sudah, yuk. Sudah, nanti saja itu. Sekarang lanjutkan dulu. Oke. Ya. Saya off cam dulu. Saya enggak stabil. Sorry. Ya, mohon maaf diganti lagi daripada putus-putus. Oke, Silakan. saya share langsung ya. Oke, sambil menunggu saudara, minta maaf tadi ada masalah di listrik, semua pada nyalain, nah makanya dia langsung mati semuanya. Masuknya setengah mati lagi, ya. Saya coba untuk hari ini menyampaikan tentang pertumbuhan gereja, ya. Karena tadi baru mati jadi agak lambat, tapi sudah.
Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, sebelum kita muncul, saya ingin sampaikan pada saat ini, saya coba untuk menyampaikan kepada saudara bagaimana kita melihat pertumbuhan gereja. Hari-hari ini, kalau kita perhatikan bagaimana pertumbuhan gereja yang terjadi di dunia ini, tidak luput dari satu komunitas anak Tuhan, ya, ketika mereka pada Kisah Rasul berkumpul untuk memulai. Nah, hari ini saya coba untuk menyampaikan dalam bentuk yang berbeda, mungkin untuk kita lihat pertumbuhan gereja seperti apa. Ya. Ini saya kembali saja ke biasa. Ya, ya, udah. Pertumbuhan gereja, ya kita akan coba untuk sama-sama melihat. Pertama, saya coba untuk kita perhatikan bersama pertumbuhan gereja dalam Kamus Bahasa Indonesia. Itu bicara tentang keadaan tumbuh, perkembangan, kemajuan, dan sebagainya. Atau growing, bertumbuh ke semua arah, dan keadaan dalam bahasa Inggris lebih bagus. Jadi bukan bertumbuh cuma ke atas, tapi dia bertumbuh ke semua arah. Nah, pertumbuhan gereja itu dibagi dua bagian, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Itu kalau dalam sistematika penulisan skripsi atau tesis, disertasi, ini dua ini pasti ada, ya. Apakah itu dalam bentuk kuantitatif atau kualitatif, ya. Nah, kuantitatif adalah jumlah jemaat secara angka, jadi bisa melihat pertumbuhan itu dalam angka. Tapi ada kualitatif, pertumbuhan melalui perilaku ke arah Kristus. Jadi kedua pertumbuhan ini memang ada dalam gereja. Tetapi yang kita mau bicara sekarang itu pertumbuhan yang mana? Ini penting, ya, supaya kita sama-sama mengerti bahwa di dalam pelayanan itu seperti apa. Oke, saya coba untuk menerangkan dulu gereja itu apa. Nah, gereja itu berasal dari kata Yunani eklesia yang saya sudah pernah sampaikan kemarin dalam eklesiologi, yang definisikan sebagai perkumpulan atau orang-orang yang dipanggil keluar dari akar kata gereja, tidak berhubungan dengan gedung, tetapi dengan orang sebenarnya. Jadi yang pertama, bicara tentang gereja itu bukan bicara gedung, ya. Roma 16 ayat 5 berkata, salam juga kepada jemaat di rumah mereka, ya. Paulus menunjuk pada gereja di rumah mereka, bukan pada gedung gereja, namun kumpulan orang-orang percaya. Waktu Paulus bicara tentang surat dari Roma itu, dia beritahukan itu. Nah, gereja itu apa? Gereja itu adalah tubuh Kristus. Efesus 1 ayat 22 sampai 23 mengatakan, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi kalau kita bicara gereja, sebenarnya bukan gedung yang utama kita bicara di sini, tapi kita berbicara tentang satu bangunan yang berbeda dengan anggapan banyak orang. Nanti kita perhatikan di sini. Dalam 1 Korintus 12 ayat 13 sampai 14 mengatakan begini. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Jadi, gereja itu apa?
Nah, ini dari sini kita lihat ketika kita bicara gereja. Karena kalau kita bicara dari awal kata gereja eklesia saja, itu udah bicara orang, bukan bicara eklesia adalah gedung yang dipanggil keluar, bukan gedung yang dipanggil keluar ya. Orang-orang, ya, orang-orang yang dipanggil keluar. Nah, kita lihat selanjutnya, ada dua kata Yunani tubuh Kristus. Berarti kita bicara tentang tubuh Kristus. Tadi kita bicara, jadi kalau begitu yang dibangun itu apa? Ya, yang kita bangun itu apa? Nah, saya coba memberitahukan ada dua kata Yunani tubuh Kristus atau disebut dengan gereja. Ya. Yang pertama Heron. Ya, Heron itu seluruh bangunan bait Allah secara utuh. Dari halaman sampai ke seluruhnya itu namanya Heron. Ya. Secara utuh. Nah, kita bisa melihat itu kata Heron itu dalam Markus 11 ayat 11. Nah, saudara, makanya kenapa kita harus belajar bahasa Ibrani, bahasa Yunani? Karena tidak semua kata bait Allah itu sama dalam perjanjian baru. Ya, dalam perjanjian baru itu bait Allah itu ada dua kata yang dipakai. Kata yang pertama Heron, ya, Heron itu bicara tentang keseluruhan bait Allah yang ada secara utuh. Lalu ada kata yang kedua Naos. Naos itu hanya satu ruangan, yaitu ruang Maha Kudus. Ya, jadi dia bukan keseluruhan, tapi sama-sama disebut bait Allah. Anda kalau baca Markus 11 ayat 11 dengan Lukas 1 ayat 9, itu bicara bait Allah. Tapi begitu lihat bahasa aslinya, pasti beda. Yang dimaksud itu apa? Nah, kita coba dulu lihat di dalam Markus 11 ayat 11. Di dalam Markus, ya, Markus pasal yang ke-11, ayat yang ke-11 bilang begini. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Kata bait Allah itu dalam bahasa Yunani-nya dipakai kata Heron, bukan Naos. Ya, jadi sampai dia masuk ke dalam bait Allah. Sampainya di Yerusalem. Lalu kita lihat di situ, dia masuk ke dalam bait Allah. Di sana ia meninjau semua, tetapi ya sudah hampir malam ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Lalu ayat yang ke-15 dan 16, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya ke Yerusalem sesudah Yesus masuk ke bait Allah. Itu juga Heron, bukan bicara tentang Naos. Jadi saudara, saya mau saudara paham dulu dua ini, baru kita masuk ke dalam pertumbuhan. Karena kalau saudara tidak paham dua kata bait Allah ini, saudara nanti susah melihat ini yang bertumbuh yang mana. Ya. Jadi kalau kita bicara Heron itu kita bicara bangunan secara fisik, secara utuh. Ya, seperti gereja Anda yang ada. Dan kalau kita bicara tentang Naos, itu bicara satu ruang kudus. Bait Allah yang sama, tetapi dia hanya bicara tentang ruang kudus. Dan tidak semua orang bisa masuk di situ. Nah, ini yang kita lihat apa yang dibangun di sini, maka kita akan tahu ini. Nah, ayat yang ke-16 sama, dan ia tidak memperoleh orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Itu juga bicara tentang Heron. Oke, kita lihat kata bait Allah sama ada dalam Lukas. Nah, dalam Lukas kita perhatikan. Lukas pasal yang pertama ayat 9, dia bilang begini. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci. Di sini bait suci dengan bait Allah dan bait suci yang ada itu berbeda. Ini namanya Naos, itu namanya Heron. Dan kalau kita perhatikan di sini kata Naos ini yang menjadi tolak ukur yang sebenarnya. Untuk kita melihat yang mana yang harus kita bangun terlebih dahulu. Bukan berarti saudara Heron itu tidak perlu dibangun, tidak. Tapi awal itu yang mana? Bangunankah atau ruang Maha Kuduskah? Ini penting. Ya. Nah, jadi kedua ini kita bisa tahu kalau kita cuma baca kitab perjanjian baru yang kita punya, sama-sama bait Allah, sama-sama bait suci, tapi tidak bisa ditahu mana Heron, mana Naos. Nah, saya beritahu ini saudara karena kita akan lihat
ada begitu banyak orang salah melihat pembangunan pertumbuhan gereja itu dari segi mana gitu. Ya, kalau kita perhatikan hari-hari ini, contoh, ukuran gereja yang dibangun dengan benar itu, apakah karena gerejanya itu seperti stadion, baru dibilang dia bertumbuh? Atau Anda pergi ke Kalimantan sana, masuk ke desa, dia 20 tahun di sana, jemaatnya cuma 2 kakak, tapi dia setia, dan kita bilang tidak bertumbuh. Yang mana yang disebut dengan bertumbuh? Ini penting. Ya. Jadi kalau kita melihat hal ini, kita akan bertumbuh maksud itu seperti apa. Nah, oke, sekarang kita sudah tahu bahwa bait Allah itu ada 2, ya, Heron dan Naos. Nah, ini harus dilihat. Yang satu bangunan seutuhnya, yang satu ruang kudus. Dan nanti kita lihat yang mana yang Tuhan pakai menjadi contoh bangunan bait Allah. Ya, ayat ini banyak sengaja saya taruh, tapi ini belum semuanya loh saudara. Banyak sekali ayatnya. Ya, kalau kita lihat dalam konkordans dan lain sebagainya banyak, tapi semua berhubungan dengan bahasa aslinya. Jadi kalau Anda cari tentang Heron, ini semua ayatnya. Anda cari tentang Naos, ini semua ayatnya. Tidak sama. Nah, kita perhatikan selanjutnya. Nah, di dalam kita melihat tentang hal ini, ada hal yang penting juga kita perhatikan di sini. Pertama, kita lihat apa yang dibangun. Tidak bisa keluar dari Matius 28, ayat 18 sampai 20. Itu. Ya. Di situ dikatakan, bagaimana pertumbuhan gereja itu sangat berkaitan dengan amanat agung. Pergilah, jadikan segala bangsa muridku, ya, dan selanjutnya. Itu salah satu ultimatum yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Ya, kalau saudara pasti terkenal dengan ayat ini, ya, bahwa Tuhan katakan semua segala kuasa ditaruh dalam hidupnya, lalu dikatakan pergilah, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. Dan dikatakan di dalam Matius 16 ayat 18, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kata alam maut itu adalah Hades dalam bahasa Yunaninya. Hades itulah neraka, ya, atau hell. Neraka. Jadi dikatakan, kalau Tuhan yang mendirikan jemaatnya, neraka pun tidak bisa menguasai. Jadi, bicara tentang pertumbuhan, yang dibangun itu jelas. Ya. Sehingga ayat 1 Korintus 3, 7-9 dikatakan, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaan sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Bangunan Allah, jadi berarti yang kita bangun di sini bukan Heron, ya, tetapi Naos. Yaitu ruang suci. Bicara tentang kekudusan. Jadi saudaraku, nanti kita perhatikan, bangunan yang paling kuat itu bukan mulai dari luar, tapi mulai dari dalam. Naos ini berada di dalam. Satu bangunan kekudusan di mana Tuhan hadir di sana. Itu. Tempat di mana Allah hadir itu yang ruang maha kudus. Itu Naos. Makanya kita akan perhatikan terus bahwa yang dibangun oleh Tuhan sebenarnya apa? Lebih dahulu di gereja Anda. Pertumbuhan gereja itu mulai dari mana? Sehingga kita perhatikan di sini, kita lihat bangunan yang Allah inginkan itu apa? Membangun tubuh Kristus, menjadikan jemaat tempat kediaman Allah. Itu yang pertama. Jadi yang kita bangun itu adalah jemaat. Yang kita bangun itu yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan yang benar itu adalah membangun tubuhnya, membangun tubuh Kristus. Kita lihat dalam Efesus 2 ayat 21, di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah. Itu Naos, yang kudus di dalam Tuhan. Jadi saudara, bangunan yang dimaksud
dalam pertumbuhan gereja yang utama itu adalah bagaimana kita membangun setiap bait Allah jemaat itu. Naos itu. Supaya mereka bisa jadi tempat kudusnya Allah. Sesuai dengan 1 Korintus 3:16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah atau naos, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Kekudusan Allah ada di tempat yang maha kudus itu, di dalam ruang tertentu yang namanya naos itu yang kita harus bangun. Kita harus bangun jemaat kita menjadi satu bangunan bait Allah, di mana Allah tinggal di dalam dia. Ini penting. Ya. Dan ayat yang ke-19 dalam 1 Korintus 6 katakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait, dalam kurung naos, Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, membangun tubuh Kristus itu, membangun gereja itu hanya bertumbuh pertama adalah bagaimana gereja itu membangun tubuh Kristus dalam kehidupan pelayanan. Ini yang terpenting. Dan sangat penting dalam hidup saya dengan saudara sebagai orang Kristen, sebagai gembala-gembala. Anda bangun apa hari ini buat jemaat Anda? Ya. Karena kita mempersiapkan jemaat untuk Tuhan hadir di dalamnya. Kita membangun diri mereka, kita membangun hidup mereka, sehingga mereka menjadi tempat kediamannya Allah. Itu disebut dengan naos. Nah, hari-hari ini orang terlalu sibuk dengan heran, saudaraku. Bangun besar-besar, tapi pertanyaan saya, apakah jemaatmu sudah jadi bangunan di mana Allah tinggal? Karena dampak dari bangunan yang ada dalam jemaat Anda itu berdampak dalam jumlah memenangkan jiwa. Mereka akan menjadi jemaat yang radikal untuk bawa jiwa. Dan itu yang kita lihat di sini, bagaimana apa yang bangunan yang Allah inginkan. Bagaimana membangun satu bangunan gereja yang sebenarnya. Ingat ya, gereja awalnya itu bukan bicara gedung yang dipanggil keluar, tapi orang-orang yang dipanggil keluar. Itu namanya eklesia. Tapi bukan berarti kita nggak boleh punya gedung. Saya nggak alergi, saudara, dengan hal itu. Yang saya tahu ketika jemaat itu bertumbuh, lalu mereka menjadi jemaat yang kuat, Anda nggak usah bicara. Jemaat akan bilang, Om, gereja kita sempit, bangun yuk. Kan gitu. Asal kita bangun dulu dia. Gereja GPDI itu mulai dengan cara begitu. Dia membangun jemaatnya mulai dari sekolah minggu. Ingat, kontrak rumah, betul? Dibangun, setia, sungguh-sungguh. Akhirnya terbentuk satu bangunan tubuh Kristus dalam jemaat. Enggak lama jemaat bilang, Om, kita cari tanah yuk bangun gereja. Itu yang mulai. Kalau Anda keluar dari cara seperti ini, Anda tidak bisa melihat pelayanan itu bertumbuh dan berkembang. Tidak akan bisa. Jadi pertumbuhan yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita membangun bangunan tubuh Kristus dalam kehidupan jemaat. Itu yang duluan. Untuk apa? Sesuai dengan firman Tuhan tadi. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Naos di situ. Itu kalau bahasa saya katakan tadi ya. Kalau kita pakai bahasa Yunani yang asli itu tidak bicara heran, tapi naos. Ya, bangunan yang harus kita bangun, bagaimana kita bisa membuat jemaat kita untuk Allah diam di sana dalam kehidupan mereka. Nah, itu yang penting. Lalu yang berikut kita lihat bangunan yang diinginkan, lalu cara membangun. Ini cara membangunnya. Yang pertama, yaitu kuasa Roh Kudus. Ini ayat satu hal yang luar biasa, saudara. Kita lihat. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Pertama, saudara, orang murid-murid dan orang Israel itu menantikan Mesias. Tujuan mereka adalah untuk menjadikan dia raja, mengalahkan semua yang menjajah mereka. Itu tujuannya. Bahwa Mesias itu akan membawa kedamaian, kemenangan, dan lain sebagainya.
Tetapi yang terjadi, saudara, mereka melihat bahwa dia hanya anak dari tukang kayu. Maria ini sebenarnya dia punya kuasa tidak, gitu loh. Karena pemikiran mereka selalu kepada hal-hal yang lahiriah. Tetapi Tuhan sedang berbicara satu kerajaan yang dipimpin langsung oleh dia. Dan sebenarnya kerajaan itu adalah gerejanya sendiri. Kerajaan itu adalah umat-umat yang kita layani. Karena kita sudah lihat tadi kan, ketika kerajaan itu terbentuk, maka ketika naos itu terbentuk, dia bertakhta di hati setiap orang, dia tinggal di dalam, dan dia berkuasa atas orang itu. Karena itulah rumahnya, dan dia tinggal di dalamnya. Jadi kalau kita bicara di sini sebenarnya, jawaban dari Tuhan kepada murid-muridnya itu cuma satu. Kamu harus punya kuasa. Ya, kalau kuasa yang pertama dikatakan punya kuasa, dia bicara tentang authority. Ya. Tetapi ayat yang berikut, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, kuasa yang berikut lagi, dia berbicara bukan seperti kuasa yang pertama. Engkau punya kesanggupan, engkau punya kemampuan, dan kuasa itu, nah ini kuasa yang diberikan. Kuasa Roh Kudus itu, dia pakai kata dunamis. Ya. Dia bicara tentang kekuatan dan kemampuan. Nah, sebenarnya kuasa Roh Kudus yang dimiliki oleh setiap orang, itu yang dapat membangun satu kehidupan gereja yang sebenarnya. Anda perhatikan, ketika mereka semua penuh dengan Roh Kudus, ketika Tuhan bicara tentang menjadi saksi, semua mereka jalan dan benar menjadi saksi. Dan gereja bertumbuh sampai kepada saudara hari ini. Apakah bertumbuh dengan bangunan-bangunan yang besar? Tidak. Mereka bertumbuh dengan manusianya dulu. Mereka bertumbuh. Ya. Oleh kuasa yang dinamis. Ada kekuatan dan kemampuan. Jadi dinamis itu adalah suatu kekuatan dan kemampuan orang untuk bergerak. Dan akar kata dari dinamis ada kata dinamo yang memberikan apa? Tenaga. Nah, Anda tahu kalau kendaraan, ya, kalau Anda ada dinamo dengan ada tenaga, gitu kan? Dia berikan tenaga untuk kuasa Tuhan bergerak, ya, dalam membangun tubuh Kristus. Lalu yang lebih luar biasa lagi, dia memberikan ledakan-ledakan dinamit. Ya. Nah, ini suatu ledakan yang luar biasa. Kemana saudara pergi dengan kuasa Roh Kudus akan terjadi ledakan. Bukan kayak mereka, saudara, ya. Akan terjadi ledakan bom bunuh diri. Bukan. Ya, jangan saudara juga, karena kita sudah belajar bahwa membangun gereja dengan cara Roh Kudus, saya harus meledakkan diri. Bukan. Ya. Ledakan-ledakan itu satu kekuatan Tuhan yang membawa gereja itu bertumbuh dengan kuasa Roh Kudus. Tanpa kuasa Roh Kudus, tidak mungkin ada kekuatan dan kemampuan, saudara. Tidak mungkin ada tenaga, dinamo. Tidak mungkin ada letusan-letusan baru, ya, jiwa-jiwa baru yang dimenangkan. Tidak mungkin. Karena Alkitab memberitahukan kepada kita, Yesus kasih tahu kepada saya dan saudara, bahwa kamu akan menerima kuasa. Kan yang ditanya, kapan engkau membangun? Kamu belum tahu, kamu tidak mengetahui masa dan waktunya. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Nah, ini yang luar biasa. Dia bilang, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Baru kamu tahu masa dan waktunya. Apa maksudnya? Dan ternyata hari ini kita tahu bahwa gereja itu muncul. Ya. Nah, yang kedua, kuasa firman. Kuasa firman inilah cara kita membangun gereja. Cara kita membangun tubuh Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Oleh firman ini, kita membentuk satu tubuh di mana Tuhan akan tinggal di dalamnya. Ingat, kita beranjak dari pembangunan tubuh Kristus yang dimaksud oleh Tuhan dalam pembangunan gereja tadi. Ya, yang saya sebut bukan dengan kuantitatif, ya, kuantitas, tapi kualitas. Gereja
Gereja yang kuat, gereja yang berkualitas, kuantitas. Ya, karena jemaatnya banyak berarti dia kuat, tidak. Yang kuat adalah gereja yang bisa memaksimalkan jemaat yang ada untuk mengenal Yesus dengan benar. Untuk membentuk mereka menjadi satu tempat di mana Allah tinggal di dalam dia. Jadi tugas saya dengan saudara sebenarnya membangun rumah Allah dalam pribadi umat-umat Tuhan untuk mempersiapkan Allah tinggal dalam diri mereka. Anda bayangkan kalau Anda bisa membangun tubuh Kristus dalam jemaat yang Anda layani dengan firman dan kuasa Roh Kudus, maka saya terlalu yakin dan percaya jemaat Anda akan menjadi dewasa dan mereka bisa membawa banyak jiwa bagi Tuhan. Apalagi kalau mereka mengerti kekuatan Roh Kudus itu. Mereka tahu dalam mereka ada kuasa Tuhan. Jadi saudara lihat, kuasa Roh Kudus dan kuasa firman ini yang membawa setiap orang untuk masuk dalam pembangunan rumah Tuhan. Dalam pembangunan gereja yang ada. Suatu saat, saudara, ada seorang anak muda, ya, dan anak muda ini saya dulu senang sekali baca kesaksian buku, ya. Waktu sebelum saya ngambil S1, S2, saya paling senang sekali baca buku kesaksian. Ya. Dan waktu saya baca satu buku, anak muda ini, kalau di luar negeri, saudara, mereka biasanya ada yang jadi gembala pemuda, gembala remaja, gembala sekolah minggu. Jadi angkat-angkat jadi biasanya penatua. Nah, yang ditugaskan sebagai pemuda ini, seorang anak muda, dia bertahun-tahun, dia mimpin anak muda itu. Tapi tidak ada perkembangan. Nah, sedangkan gereja lain yang ada dekat dengan mereka, tidak jauh dari mereka, itu bertumbuh, ada perkembangan betul saya. Ya, jiwa-jiwa, banyak anak mudanya, lebih banyak anak mudanya daripada dia. Akhirnya, dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya mau gereja kita anak mudanya bertumbuh seperti gereja tetangga. Akhirnya caranya bagaimana? Dia coba untuk adopsi cara-cara gereja sebelah. Dia berusaha bagaimana caranya diadopsi. Dan akhirnya saudara, 3 tahun dia pakai cara yang seperti tetangganya, sama saja, tidak ada perubahan. Akhirnya dia dengan sendiri dia bilang begini sama Tuhan, Tuhan, saya sudah berusaha, tetapi tidak ada juga banyak anak-anak muda yang datang. Saya akan bilang sama pendeta saya akan mengundurkan diri, saya nggak berhasil. Dia mulai lemah. Ya. Saudara, lagi dia berdoa, dia minta izin sama Tuhan. Tadi kan dia ngomong, dia berdoa sama Tuhan, minta izin. Sepintas ada suara dalam dirinya bilang begini, itu jemaat kamu punya atau saya punya? Ini penting loh saudara. Jemaat itu Tuhan yang punya. Yang paling tahu pertumbuhan yang punya yang tahu. Tuhan mempercayakan jiwa-jiwa kepada kita untuk kita layani. Tapi satu saat, kalau kita tidak sesuai dengan ukuran dengan cara Tuhan membangun gerejanya, Tuhan akan ambil dan pindahkan. Ya. Karena kalau Tuhan saja mengirim jiwa-jiwa kepada kita, berarti Tuhan juga punya hak untuk tidak memberikan kalau dia tahu kita salah. Ini penting sekali saudara untuk kita lihat dalam bicara konteks pembangunan tubuh Kristus yang disebut dengan pembangunan gereja yang sebenar. Jadi pembangunan itu harus mulai dari dalam, bukan dari luar. Ini penting sekali. Ya. Nah, akhirnya saudara lihat dalam Mazmur 119 ayat 9 berkata, dengan apa anak muda itu dapat menjaga kelakuannya bersih, menjaganya sesuai dengan firman Allah. Jadi, kalau kita lihat di sini, sebenarnya cara membangun gereja itu sudah diberikan kepada kita di dalam firman-Nya itu, luar biasa. Dan itu contoh yang dia berikan kepada saya dan saudara. Benar tidak hasilnya? Nanti kita lihat hasilnya. Kita masuk dulu selanjutnya. Nah, pekerja bangunannya bagaimana? Artinya saya dengan saudara itu seperti apa? Orang bagaimana yang membangun gereja Allah itu? Tubuh Kristus itu. Nah, saya ambil satu kisah dari Keluaran 35 ayat 30 sampai 35. Di sini dikatakan begini, berkatalah Musa kepada orang Israel,
lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bisaliel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Kita bayangkan, saudara, mereka ini, ya, Besaliel, ya, dan Aholiab, ini orang-orang yang akan dipakai membangun kemah Musa, kemah suci. Mereka bukan tukang, mereka bukan tamantan insinyur, bangunan, teknik sipil, dan lain sebagainya. Bukan. Tapi mereka adalah orang biasa. Tapi perhatikan kata-kata ini. Mereka dipenuhi dengan roh Allah dan keahlian, pengertian, pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Itu mereka bisa lakukan. Semua mereka kerjakan. Ya, ini untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Lalu, dan Tuhan menanam dalam hatinya. Lihat, saudara, kata ini. Tuhan menanam dalam hatinya. Dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan, kepandaian untuk mengajar. Jadi saudara jangan takut. Biar saudara, ya maaf saudara, tidak sampai profesor, tapi saudara punya kuasa Roh Kudus dalam diri saudara. Allah bisa menanamkan kepada saudara hikmat dan kemampuan itu. Bukan berarti saudaraku bahwa kita tidak perlu. Kita perlu untuk kita memperlengkapi diri kita. Ya, S1, S2, S3, ya, kalau haus minum es teler gitu, ya. Kita perlu, tetapi bukan itu yang menjadi alasan untuk gereja bertumbuh. Ingat, oh kalau saya sudah doktor, gereja saya bertumbuh. Bukan. Saya sudah profesor, gereja saya bertumbuh. Bukan. Ada saya lihat saudaraku, hamba-hamba Tuhan, dia bukan dokter, tapi gerejanya lebih besar dari saya, jemaatnya lebih banyak, dan mereka lebih saya lihat luar biasa. Bukan ukuran. Ukurannya di sini bagaimana kita sebagai orang percaya bisa membangun sesuai dengan firman Allah. Saya senang dengan kata-kata ini. Tuhan menanam dalam hatinya. Gak gampang loh saudara. Semua rancangan yang kita punya, kepintaran kita apapun, itu kalau tidak Tuhan yang tanam, Anda gak bisa buat apa-apa. Anda gak bisa melayani Tuhan dengan benar. Saya dulu punya, sampai sekarang dia ada di Sulawesi Tengah, saudara. Ini guru sekolah minggu yang ngajar saya. Saya baru tahu nanti dia sekolah Alkitab kalau dia buta huruf. Betul. Dan ternyata, saudara, setiap dia khotbah sekolah minggu, itu semua ayat yang dia hafal, bukan dia baca. Satu waktu dia baca Alkitab, saudara, terbalik. Tapi dia baca. Ya, terbalik, tapi dia baca. Dia buka di mana, kita juga bingung dia buka di mana, ya. Tapi dia baca Roma, tapi dia buka dekat Kejadian. Ya. Tapi rupanya dia cuma hafal. Tapi saudara sekarang, saudara tahu, dia jadi hamba Tuhan di satu desa, dan dia diberkati Tuhan. Istrinya seorang guru. Nah, lucu. Dia buta huruf, istrinya guru. Tapi dia bisa membaca di sekolah Alkitab. Saya teringat ada satu kisah di sekolah Alkitab Beji. Ya, ada seorang siswa, dia dari Timor, saudara, di sekolah Alkitab. Dan dia tidak tahu baca sama sekali. Ya, dia tidak tahu baca. Dan pada saat itu, dia kalau kita di Beji itu kan sama mungkin dengan sekolah Alkitab lain ya, seminggu sekali ganti-gantian. Sabtu ini yang wanita yang pergi keluar, Sabtu depan pria. Ya, nggak boleh sama-sama keluar. Nanti tunangan di luar, pulang kawin. Ya, jadi mesti satu-satu keluar. Ya, dan saudara, dia keluar bukan pergi seperti kita. Kalau kita keluar, kita ke Batu Malang atau kemana, mungkin makan bakso dan lain sebagainya. Dia enggak. Dia beli kain karung, saudara. Dia naik, ada satu gunung itu dekat
Nama gunung itu nama bahasa Belanda apa saya lupa ya. Lalu dia naik ke situ, dia pakai tutup karung, dia isiram abu ke kepalanya. Dia sambil puasa hari itu. Dia bilang apa? Tuhan, saya bodoh. Saya nggak tahu apa-apa. Dan terus dia lakukan itu, saudara. Dia lakukan sampai penamatan. Dan saudara tahu, dia tidak ditempatkan, dia tahu dirinya begitu. Dia pulang ke daerahnya. Dia datang ke satu pulau, dia ditolak. Karena pulau itu kebanyakan orang-orang yang tidak sama dengan dia. Artinya mereka kebanyakan kalau daerah timur kan Katolik ya. Nah ini GPDI Pantekostal. Ya. Nah, akhirnya saudaraku, dia diusir, dia tinggal di pinggir pantai, ada satu tempat kayak goa gitu, dia tinggal di situ, dia bermalam di situ. Ini yang buta huruf nih. Dan satu waktu saudara, itu pulau terserang penyakit muntaber. Banyak yang mati. Termasuk dukun-dukunnya, orang-orang yang doakan itu pada mati semua juga. Terakhir seorang ibu datang dengan anaknya dan dekat dengan goa di mana dia tinggal pinggir pantai. Lalu ibu itu dia datangin. Kenapa ibu menangis? Dia bilang, di desa saya ini sudah banyak yang mati kena penyakit ini. Ini anak saya sudah mati juga. Langsung dia bilang, boleh saya doakan? Dia doakan saudara, sembuh. Waktu sembuh, ini ibu pergi ke desanya. Dia kasih tahu di situ. Itu saya sembuh oleh orang yang kalian usir kemarin itu. Dia yang doakan saya sembuh. Akhirnya saudara, hampir satu pulau itu kembali percaya kepada Yesus. Dari orang yang buta huruf. Pertumbuhan itu selalu dimulai dari dalam. Kalau Anda mau lihat jemaat Anda bertumbuh, jangan lihat bangunan luar. Bangun dalam mereka. Bangun rohani, bangun tubuh Kristus dalam diri mereka. Supaya Tuhan bisa tinggal di dalam. Nah, itu yang penting kita perhatikan di sini. Sehingga kita lihat, jadi pekerja bangunan itu harus penuh Roh Kudus. Anda dan saya itu harus punya kuasa ini. Tidak bisa tidak. Karena dari kuasa ini kita bisa membangun jemaat. Kita bisa membangun gereja yang ada yang sebenarnya. Lalu dikatakan di dalam ayat 35, ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan. Seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang membuat tenunan yang berwarna-warni. Dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kemis, linen halus. Dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Hebat sekali talenta itu. Ternyata semua talenta yang dimiliki oleh Besaliel dan Aholiab itu talenta-talenta yang luar biasa. Anda kalau zaman sekarang dia ini ada, ini kalian mahal loh. Ini kalian paling mahal. Sampai kalian tukang tenun, pabrik-pabrik tekstil ini kalau ketemu mereka ini, aduh, laku sudah. Karena mereka punya keahlian yang luar biasa. Allah beri kepada mereka kemampuan itu, kepandaian itu. Dan yang saya suka dengan kata, ketika mereka dipenuhi dengan roh Allah, ini penting. Ingat, pelayanan kita adalah pelayanan roh. Saya tekankan ini, saudara. Karena terlalu banyak kita selalu terputar di kejiwaan dengan tubuh saja. Kebutuhan secara jasmani. Makan, minum, makan, minum, makan, minum. Gitu ya. Pakaian, makan, gitu. Tapi rohaninya, nol. Hari-hari ini kalau kita bicara rohani, orang bilang, jangan rohani aja Pak. Jasmani juga. Kebutuhan jasmani juga. Saya mau tanya saudara, kebutuhan jasmani itu akan terjadi kalau rohani kita kuat. Kalau rohani kita kuat, pelayanan kita akan maju. Kalau seorang hamba Tuhan mempunyai roh seperti Aholiab dan Besaliel ini, maka saya terlalu yakin banyak hikmat kemampuan yang Tuhan berikan. Dan pasti gereja itu bertumbuh. Pasti bertumbuh. Sehingga kita perhatikan di sini. Bagaimana yang terjadi, benar atau tidak. Kuasa Tuhan itu penting.
Kisah Rasul 2 ayat 2-4 katakan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Penuh mereka dengan Roh Kudus. Sehingga terjadi pada ayat 46-47, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Perhatikan ini. Ketika Roh Kudus memenuhi mereka, ketika mereka membangun naos mereka membangun bangunan gereja yang sebenarnya dalam diri mereka, maka Alkitab katakan jumlah secara kuantitas bertambah. Jadi yang perlu kita bangun adalah kualitasnya, baru kuantitasnya. Lalu ada yang bertanya, Om, bagaimana kalau kita buka pelayanan belum ada jemaat? Apa yang kita bangun? Bangun dirimu. Bangun dirimu menjadi orang yang penuh dengan Roh Kudus sehingga menarik banyak jiwa datang dalam pelayananmu. Baru engkau mulai membangun jemaat yang datang itu. Bukan sedikit saudara orang yang mulai dengan gitar kan? Padahal dia tidak tahu main gitar. Dia kerencang saja, istrinya pimpin pujian, dia nggak tahu. Istrinya duduk, dia khotbah. Tuh, banyak mulai dengan cara itu loh. Ada mulai dengan sekolah minggu. Dia buat anak sekolah minggu ini bertumbuh imannya. Akhirnya anak sekolah minggu panggil mamanya, masuk gereja. Akhirnya di jemaat. Kan begitu. Kesaksian anak-anak sekolah minggu. Saya saudara, pada pelayanan kami di sini ketika kami melayani sekolah minggu. Sampai anak-anak itu, ketika orang tuanya sakit, dia bilang, "Mak, Pak, boleh saya doain?" Mereka doakan ketika mereka tahu anaknya berdoa sembuh, mereka sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Anaknya aja bisa. Gitu. Pengaruh pertumbuhan yang benar ini, saudara, ini pertumbuhan yang benar. Ketika Anda membangun pertumbuhan ini duluan, maka yang Roma 10 ayat 17 ini yang terjadi. Ketika saudara menjadi orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Saya sudah pernah terangkan ini. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi jemaat saudara dan saya akan bertumbuh iman mereka karena pendetanya itu diurapi. Ya. Firman Kristus itu artinya firman yang diurapi. Jadi pendetanya menyampaikan firman yang diurapi, jemaat yang mendengar tumbuh imannya. Jadi saudara lihat itu, jangan saudara suruh jemaat baca Alkitab sampai tumbuh imannya. Bukan. Pendetanya yang penuh Roh Kudus. Yang menyampaikan firman yang penuh Roh Kudus. Kalau Anda mau jemaat imannya bertumbuh, penuh Anda dengan Roh Kudus. Karena pendengaran oleh firman Kristus. Firman yang diurapi. Itu bahasa yang dipakai. Enggak bicara firman Tuhan di situ, enggak bicara firman Allah. Bukan firman Bapa, ya bukan firman anak, tetapi Roh Kudus, firman Kristus. Ini penting untuk kita lihat. Di dalam kita melihat bagaimana pertumbuhan iman dari jemaat. Jadi gereja itu harus bertumbuh dari dalam. Kalau sudah kuat dalamnya, ya, makanya seringkali dikatakan gereja itu saudara seperti pohon korma. Ya, saudara tahu cara tanam pohon korma. Mereka kalau tanam pohon korma, mereka tindih pakai batu. Karena kan ada padang pasir tuh. Jadi nanti pohon korma itu pertama dia tumbuh ke bawah dulu. Jadi dia berakar kuat, baru dia dorong batu di atas. Nah itu. Baru dia tumbuh. Sebenarnya begitu pertumbuhan gereja. Pertumbuhan gereja itu mulai dari dalam. Berakar dulu kuat. Baru dia bisa maju, mendorong ke depan. Membawa banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu. Nah, selanjutnya kita perhatikan di sini. Dampak kuasa Roh Kudus dan firman tadi. Benar tidak? Saudara perhatikan. Dimulai dari 120 orang. Mereka bertekun. Mereka sehati dalam doa.
bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudaranya yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata dan selanjutnya. Jadi kita lihat di sini bagaimana dimulai dari 120 orang yang penuh dengan Roh Kudus, lalu Tuhan membawa mereka membangun gerejanya dengan cara luar biasa. Nah, saudara lihat di sini. Kisah 2 ayat 40, yang 120 orang itu berubah. Dan dengan banyaknya perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. 41, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah, bertumbuh kan? Jadi oleh karena Roh Kudus dan firman yang diurapi, yang disampaikan oleh Petrus, yang saya bilang saudara, penting ini, penting tukang-tukang ini. Saya dan saudara bagaikan tukang. Bezalel dan Aholiab. Ya. Harus penuh dengan kuasa Roh Kudus. 3.000 jiwa, dari 120 menjadi 3.000 jiwa. Coba kalau saudara GPDI di Jawa Barat ini ada jabatnya 3.000 jiwa. Ya, pasti kita ditraktir terus sama teman kita itu kalau ada. 3.000 jiwa, saudara. Ya, lalu apa sampai di situ? Tidak. Bahkan terus mereka bergerak terus dengan kekuatan luar biasa. Dan ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara di pasal 4 kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam kepala pegawai bait Allah serta orang-orang Saduki. Ketika bertumbuh jangan saudara anggap biasa. Itu imam-imam pasti datang. Berhenti ibadah, diresolusi. Biasa, dulu juga begitu. Tapi apakah berkurang jiwa-jiwa? Tidak. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, justru mereka mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Nah loh, ini 5.000 orang laki-laki, belum dia bawa istrinya masing-masing nih. 10.000. Kalau mereka punya anak 1, 15.000. Pertumbuhan gereja ini yang Tuhan mau. Tuhan tidak mulai dengan kuantitas, Tuhan mulai dengan kualitas. Ingat saudara, GPDI selalu mulai dengan kualitas. Karena dari dulu kita melihat bagaimana mereka meninggalkan pekerjaan mereka untuk hidup dengan Tuhan. Lalu mereka memenangkan banyak jiwa. Sampai GPDI berdiri sampai hari ini. Mulai dengan para pionir yang memulai dengan kualitas. Bukan dengan kuantitas. Mereka bergerak maju. Membuat pertumbuhan jiwa-jiwa di mana-mana. Memenangkan jiwa di mana-mana. Mereka tidak peduli keadaan yang ada. Apapun yang terjadi, sekalipun nyawa yang harus diberikan. Karena mereka tahu di dalam mereka ada kualitas Allah. Jadilah hamba-hamba Tuhan GPDI Jawa Barat yang mempunyai kualitas Allah di dalam pribadi mereka. Kualitas Roh Kudus. Sebelum saudara membuat jemaat saudara menjadi rumah di mana Allah tinggal dan Roh Kudus tinggal, Anda dulu jadi tempat di mana Allah tinggal dan Roh Kudus tinggal. Sehingga terjadi seperti Aholiab dan Bezalel. Dia membangun begitu indah tabernakel Musa itu. Dan luar biasanya Allah senang di situ. Allah berbicara kepada umatnya di situ. Allah tinggal di situ. Saudaraku, kalau itu terjadi dalam pelayanan kita, Allah senang dengan tempat ibadah saudara. Dia hadir karena saudara mempunyai kualitas Allah dalam diri Anda. Maka saya terlalu yakin banyak jiwa-jiwa yang datang. Bahkan sampai 5.000 orang laki-laki saja loh. Pada zaman itu. Ketika mereka diubah oleh Tuhan di loteng Yerusalem, 120 orang. Allah menjadikan mereka orang-orang yang luar biasa.
Jadi saudara kalau saudara mau tanya bagaimana supaya ada orang begini saudara, hari ini frustasi mungkin, jangan saudara yang hadir juga dalam diklat ini ada yang begini, aduh jemaat tidak bertumbuh-tumbuh, bagaimana caranya? Baca saja Kisah Rasul. Kembali, lipat lutut, puasa. Jangan sudah merasa nyaman dulu waktu mulai dengan 1 jiwa menangis tiap hari. Puasa tiap Jumat. Sekarang begitu sudah maju saudara, sudah mulai bertumbuh jiwa-jiwa. Jemaat puasa, gembala tidak. Bagaimana? Bahkan sudah tidak ada lagi air mata dan tidak ada lagi suara dari kamar yang bicara, Tuhan tolong. Sudah nggak ada. Yang ada cuma ketawa-ketawa. Karena sudah berkat itu. Bukan begitu. Tidak ada juga yang larang kita ketawa dan tersenyum. Nggak ada. Kan hati yang gembira adalah obat. Masa menangis terus? Tapi yang Tuhan mau di sini bagaimana kita membangun jemaat dengan benar. Kalau saudara membangun jemaat dengan benar ke arah Kristus, itu akan menjadi jemaat yang luar biasa. Jemaat yang menopang pekerjaan Tuhan. Bahkan dia akan berikan dirinya untuk Anda. Itu yang penting. Bagaimana membangun, saudaraku. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini. Hati-hati. Ternyata juga ada naos buatan manusia. Ada bangunan yang dibangun oleh manusia. Ya, mereka mencoba membangun supaya kelihatan rohani. Padahal rohana, gitu loh. Itu yang terjadi, saudara lihat dalam Kisah Para Rasul 7, ayat 48. Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia. Seperti yang dikatakan oleh Nabi. Saudara, jangan salah membangun lebih dulu. Gereja-gereja yang kita bangun secara fisik itu kan buatan tangan manusia. Tuhan tidak diam di situ. Yang Tuhan diam itu di dalam tubuh umat yang engkau layani dan hidupmu. Pribadimu. Itu yang tempat Tuhan diam. Kita seringkali sibuk dengan buatan tangan manusia. Daripada kita sibuk membangun kehidupan jemaat supaya Allah bisa tinggal di dalam dia. Hati-hati saudara. Ini namanya naos buatan manusia. Mereka berusaha untuk membuat tempat biar Tuhan hadir. Tapi seperti itu. Lalu ayat 24 pasal 17 Kisah Rasul. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Tidak. Jadi kalau ada orang bilang, oh saya kalau masuk gereja ini, gerejanya diurapi. Bukan gereja yang diurapi. Hamba Tuhannya dan seluruh jemaatnya yang diurapi. Kalau saudara belajar melihat bagaimana bertumbuhnya gereja yang benar ini, maka saya terlalu yakin. Jiwa-jiwa akan berdatangan. Ya. Asal benar seperti yang saya bilang tadi, saudara. Kita mulai dengan roh di dalam saya, dan saudara penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan kuasa firman Allah. Jika kita menyampaikan firman Tuhan, ada kuasa yang luar biasa, membawa orang banyak datang kepada Tuhan. Jadi Tuhan tidak datang di dalam buatan manusia. Dan selanjutnya kita perhatikan, setiap bangunan akan diperhadapkan dengan ujian. Saya sudah bangun gereja itu, saya sudah bangun tubuh Yesus itu. Tetapi ingat, semuanya akan diperhadapkan dengan ujian. Dan saudara harus bertanggungjawabkan. Yang pertama, Korintus 3 ayat 12, 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 13. Entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas perak, batu permata, kayu rumput, kering dan jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak.
Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab Dia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Saudara lihat ya, tugas saya dengan saudara membangun tubuh Kristus yang nantinya akan menjadi gereja yang sempurna. Dan mereka akan dipersiapkan untuk menjadi mempelainya Kristus. Hati-hati saudara. Kalau ternyata begitu nanti diuji kemurnian pembangunan itu, ternyata saudara tidak membangun dari emas dan perak. Saudara hanya membangun dari kayu dan gampang untuk habis. Sia-sia bangunan itu. Di dalam Matius 7, itu diceritakan juga, ayat 24-27. Bagaimana bangunan-bangunan itu dites dalam kehidupan mereka benar atau tidak. Karena perhatikan dua-dua hal ini, kita perhatikan begini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Bagaimana saudara mendirikan jemaat kuat menghadapi tantangan hidup, Anda yang tahu. Kuasa Tuhan dalam saudara yang membangun mereka. Tetapi ada yang berikut lagi. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya. Saya suka dikata ini saudara. Dua-dua mendengarkan perkataan Tuhan. Dua-dua mendengarkan. Satu melakukan, satu tidak. Tapi dua-dua mendengarkan. Jemaat yang kita layani saudaraku, pasti semua mendengarkan firman. Tapi yang melakukan atau tidak, sesuai dengan apa yang saudara bisa sampaikan dengan kekuatan kuasa Tuhan. Karena semua akan menghadapi persoalan yang sama, tapi kemenangan bagi mereka yang melakukan, bukan yang tidak melakukan. Jadi ketika kita membangun tubuh Kristus, kita harus membangun gereja yang Tuhan percayakan. Ingat baik-baik, bangun mereka di atas batu yang benar-benar kuat. Karena tantangan dihadapi ke depan sehingga mereka tidak lari meninggalkan Tuhan. Karena ada saudara suatu bangunan yang dibangun, tapi ujung-ujungnya mamon. Saya pernah ikut satu gereja tahun 91. Saya selesai BJ, saudara. Saya ikut gereja itu. Saudara-saudara itu khotbahnya. Kalau saudara datang dengan roda 2, tahun depan saudara datang dengan roda 4. Dan semua orang bicara, amin. Tapi begitu tidak terjadi dengan roda 4, malah roda 2-nya dia jual. Mereka bilang, tidak benar ini Kristen. Mundur. Karena yang dibangun itu bukan hal yang berbicara tentang naos yang dibangun. Tapi yang dibangun hal-hal yang bersifat manusia, kemanusiaannya. Hati-hati saudara. Jangan coba membangun jemaat dengan embel-embel kalau setia kepada Tuhan jadi kaya. Jangan. Kesetiaan ukurannya bukan kaya. Bukan itu, saudara. Kekayaan itu bukan ukuran dari kesetiaan. Apakah kita lihat pada waktu Musa dengan setia itu, baru kita bilang, oh dia setia, Musa kaya. Enggak, saudara lihat dia di padang gurun 40 tahun loh. Bahkan tidak masuk Kanaan. Baru kita bilang begitu. Makanya saya katakan saudara, kalau saya dengan teman-teman kami pergi penginjilan ke daerah-daerah, lihat hamba Tuhan di desa-desa, bertahan dengan 2-3 jiwa bertahun-tahun. Saya nggak berani bilang mereka ini tidak berkembang, nggak berani. Saya cuma lihat kesetiaan mereka untuk tetap bertahan. Kalau di chance ditukar dengan saya, mungkin saya nggak sanggup. Benar? Mereka harus minum air yang kuning warnanya. Saya waktu penginjilan ke daerah Kahayan, Kalimantan Tengah, saudara. Ketemu dengan mereka. Setia mereka itu. Saya tanya, sampai ada yang bilang anaknya dikasih ke mamanya di kampung. Karena tidak mungkin di sini tidak ada sekolah. Ini masih daerah di hutan, di pedalaman.
Bahkan dia bilang, anak saya kalau minum air kuning ini kasihan, lebih baik saya kasih sama mama di kampung. Dikirim ke Manado. Tapi mereka tetap setia di situ. Luar biasa. Ya. Apa ukurannya sekarang? Enggak bertumbuh, kita bilang. Justru saya katakan, jemaat yang bertahan dalam keadaan apapun, dan hamba Tuhan yang bertahan dalam sikon kondisi apapun, itu imannya bertumbuh. Karena tidak mungkin dia bisa bertahan tanpa imannya bertumbuh. Nggak mungkin. Jadi ukurannya ada apa? Setia. Ukurannya adalah setia, nggak ada yang lain. Bukan ukurannya kekayaan, bukan. Ukurannya setia. Ya. Setia-setialah, setia sampai mati. Amin. Seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Haleluya. Ukurannya adalah kesetiaan. Karena pasti akan kita menghadapi yang namanya hujan, banjir, angin. Di dalam pelayanan kita, dalam pertumbuhan jemaat itu kita akan hadapi. Saya beritahu Anda, jemaat Anda tidak akan hanyut lari ke gereja manapun. Kalau saudara berhasil membuat dia bertumbuh yang benar. Kenapa seringkali ada jemaat hanyur? Karena ada gelombang, ada hujan, ada badai, ada angin. Jemaat saudara hanyut. Lalu ke gereja lain. Karena Anda tidak pernah menanam dengan baik. Yang kecabut sampai akar-akarnya. Tanam dengan baik di bait Allah. Tanam mereka dengan kuasa Roh Kudus, dengan firman. Ketika mereka jadi bangunan yang kuat di atas batu yang kokoh, tidak mungkin akan hanyut. Mereka akan melihat pelayanan yang ada dalam gerejanya. Ada Tuhan di sana dan penuh dengan kuasa. Itu yang perlu, saudara dan saya harus mengerti itu. Dan saya dan saudara akan mendapat upah atas segala jerih lelah kita. 1 Korintus 3:14 dikatakan di situ. Paulus bilang, semua yang melakukan pasti mendapat upah. Saudara dikasih dalam Tuhan, jadi jelas sekali dalam pembangunan gereja ini yang perlu kita perhatikan bukan yang di luar, tapi mulai dari dalam. Kalau Anda sudah membentuk satu bangunan dari luar, Anda akan terkotak di situ saja. Tapi kalau Anda membentuk satu bangunan dari dalam, bagaimana jemaat itu bertumbuh, dia akan menjadi jemaat yang radikal, menarik orang-orang datang untuk beribadah. Dan akan menjadi jemaat yang saudara layani. Jemaat yang membawa banyak jiwa, berkelimpahan. Tadi kita lihat, dari 120, 3.000, sampai 5.000. Peningkatannya itu luar biasa. 120 ke 3.000 aja itu dahsyat banget, saudara. Berapa kali lipat? Apalagi ke 5.000 laki-laki saja. Dimulai dengan kuasa Roh Kudus yang dahsyat. Kuasa Tuhan yang dahsyat. Bangun gereja Tuhan. Bangun naos ini, saudaraku. Tempat rumah kudus untuk Allah tinggal bertahta di tengah ibadah kita yang kita layani. Maka saya terlalu yakin bahwa ketika kita mengembalakan satu sidang dengan benar, gereja Anda akan besar dengan sendirinya. Karena Tuhan memakai jemaat Anda yang sudah bertumbuh dulu untuk membuat kuantitas itu terjadi. Jadi, kualitas dulu. Jangan berpikir, saudaraku, saya bangun dulu gereja besar-besar. Jemaatnya cuma 2 orang, tapi gerejanya untuk 1.000 orang. Tapi bangun dulu jemaat. Ketika kita bangun jemaat, setiap jemaat yang kau bangun, gereja akan bertumbuh menjadi besar. Dengan sendirinya jemaatmu yang akan bilang, Pak Gembala so sempit ini, ya. Boleh kita cari tempat yang lebih luas lagi. Dan itu yang akan terjadi dalam pelayanan kita. Jadi apa yang kita bangun, itu sangat penting dalam hidup saya dan saudara. Jadi, banyak hal yang harus kita perlu untuk pembangunan itu.
Nah, selanjutnya kita perhatikan, saudara, faktor-faktor pertumbuhan gereja. Yang pertama adalah kepemimpinan. Ini harus perhatikan. Sebagai seorang pemimpin gembala jemaat, dibutuhkan seorang gembala yang berpikiran selalu mungkin dan selalu bisa. Kalau gembalanya bilang, aduh maaf saya sudah tidak sanggup, maka jadilah pemimpin yang tidak dinamis. Ya, kita harus dinamis, mempergunakan kuasa kepemimpinan untuk mengubah seluruh jemaat demi pertumbuhan, sehingga menjadi gembala yang penuh dengan urapan Roh Kudus. Seperti saya katakan tadi, iman timbul karena pendengaran oleh firman Kristus. Itu yang harus kita lakukan, bahwa pertumbuhan gereja ini dimulai dari pemimpin. Hidup saya dan saudara, untuk kita penting sekali dalam hidup kita. Lalu yang berikut adalah mobilisasi jemaat. Jemaat sebagai kawan sekerja Allah harus dimobilisasi dengan baik, sehingga mau melayani sebagai pengerja, pelayan, bahkan tim inti yang telah menemukan dan mengembangkan serta menggunakan semua karunia rohani untuk pertumbuhan gereja. Nah tadi saudara, ketika mereka sudah bertumbuh tadi, mereka sudah menjadi suatu bangunan yang kuat, Anda bisa bentuk mereka menjadi pelayan, mereka akan jadi kuat, mereka akan menjadi partner Anda dalam melayani Tuhan. Karena mereka sudah terbentuk dengan luar biasa. Mereka sudah menjadi bangunan yang luar biasa. Banyak karunia-karunia rohani. Mungkin di jemaat Anda ada yang bisa penglihatan, ada yang bisa bernubuat. Itu semua diperlengkapi oleh Tuhan. Karena pelayanan kita tadi, itu yang disebut dengan gereja yang bertumbuh. Jadi jangan lihat gereja yang bertumbuh saya ulang lagi, dalam bentuk bangunan saja. Itu akan terjadi. Anda nggak usah minta. Anda nggak usah minta gerejamu jadi besar. Nggak usah. Anda manage saja jemaat yang Anda layani. Dengan sendirinya gereja itu akan mengikuti kekuatan pertumbuhan jemaat yang dari dalam. Itu yang penting. Baru jangkauan pelayanan, saudara. Gereja menyediakan jangkauan pelayanan memenuhi kebutuhan dan harapan para anggotanya. Jangkauannya apa saja. Ya. Lalu ada keseimbangan, adanya keseimbangan yang tepat dari hubungan yang dinamis antara perayaan atau celebration jemaat dan kelompok sel. Makanya dalam apapun itu, kita harus membangun suatu hubungan dalam acara-acara dan lain sebagainya. Artinya, saudaraku, bukan sedikit ya, dalam celebration atau perayaan, begitu habis Natal, konflik. Ya, masalah makanan lah, masalah itulah. Tapi kalau semuanya bertumbuh dengan hati yang sama, nggak akan bisa konflik. Karena mereka saling merasakan kalau dia sakit, kita sakit. Karena kita satu tubuh. Kalau jemaat sudah menjadi satu tubuh, satu sakit, jempol sakit, mulut yang bilang aduh. Kaki sakit, mulut yang bilang aduh. Ya. Itu artinya jemaat Anda sudah menjadi satu tubuh yang benar. Sudah dibangun dengan benar. Dan itulah bangunan tubuh Kristus yang sebenarnya. Nah, ini yang saya ingin saudara mengerti tentang pembangunan gereja yang ada. Ya. Kalau kita bicara dengan hal-hal yang lain, ya, saya pernah bilang sama saudara, saya dengan Palim kita pernah kuliah di S2, yaitu dengan satu mata kuliah memasarkan gereja. Saya coba lihat memasarkan gereja, oh ternyata bentuknya kayak begini. Bagaimana kita bisa menonjolkan satu kelebihan dari gereja kita untuk orang lain tahu, orang lain datang. Tapi saya lebih senang dengan bagaimana kita membuat gereja kita bertumbuh dulu. Sehingga kita tidak perlu pasarkan, orang lain datang beli, bukan kita jual. Gitu. Jemaat yang datang dan merasakan kehadiran Tuhan karena jemaat dan hamba Tuhan tersebut sudah menjadikan diri mereka rumah Allah. Sesuai dengan 1 Korintus dan pasal yang ketiga dan 1 Korintus pasal 6 tadi. Mereka sudah menjadi rumah Allah. Dan jemaat bisa melihat dan orang lain bisa melihat ada Allah dalam kehidupan jemaat dan gembala itu. Itu yang terpenting. Jadi saudaraku, saya kembalikan kepada saudara malam ini, kita semua yang hadir saat ini. Ya, sebenarnya kalau kita bicara tentang pertumbuhan gereja ini panjang. Saya bisa bawa saudara sampai berjam-jam sebenarnya. Tapi saya sampaikan di sini saja dengan satu kesimpulan. Bangun gerejamu dari dalam. Kalau engkau akan melihat perkembangan di luar. Jangan bangun gereja di luar dulu. Ya, baru kita bangun di dalam.
Udah hancur dulu baru saudara terbangun. Tapi bangun dulu dari dalam. Bagaimana gembala bersama jemaat yang ada. Mereka semua hidup dalam satu persekutuan dalam Roh Kudus yang dahsyat. Firman Allah yang luar biasa sehati bersama dengan kebenaran firman yang penuh dengan urapan, maka akan terbangun suatu tubuh Kristus yang disebut dengan naos di mana Tuhan tinggal. Dia akan datang tinggal. Kan dia berkata sendiri, kamu adalah bait Allah, tempat di mana Allah tinggal. Kamu adalah bait Roh Kudus. Bangun jemaat Anda menjadi Allah bisa tinggal di dalamnya. Bangun jemaat Anda biar Roh Kudus bisa tinggal di dalamnya. Maka saya yakin dan percaya akan terjadi kelimpahan jiwa-jiwa dari 120, 3.000 sampai 5.000. Dan Tuhan akan membuat gereja Anda semakin maju. Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan. Puji Tuhan, terima kasih Pak Pendeta Vekita Tulus yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui pertumbuhan gereja. Sebelum kita akhiri, kita akan foto bersama dulu karena tadi tidak sempat di screenshot. Silahkan untuk on kamera bagi Bapak Ibu Saudara yang dapat on kamera. Halaman kedua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Oke, diklat berikutnya kita nanti akan ketemu hari Senin tanggal 9 di jam yang sama dan kita akan akhiri dulu di dalam doa. Saya minta kesediaan dari Bapak Mekrin wilayah 14 untuk memimpin dalam doa penutup malam ini. Nah, baiklah, mari rekan-rekan hamba Tuhan kita akan berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur berterima kasih kepada Engkau Tuhan atas kebaikan kebesaran anugerah Tuhan. Sampai saat ini pertemuan diklat kami hamba-hamba Tuhan wilayah Jawa Barat. Saat ini pertemuan yang ke-19 boleh terjadi karena campur tangan Tuhan. Kuat kuasa Tuhan boleh dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kami, terlebih para pengajar-pengajar. Terlebih daripada itu Bapak Pendeta Vekita Tulus yang sudah memberikan pengetahuan tentang kebenaran firman-Mu Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami hamba-hamba-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu di dalam pelayanan. Bapak Pendeta Lim Sutikto, Tuhan memberkati setiap para pengajar-pengajar kami sebagai hamba-hamba-Mu, supaya kami hamba-hamba Tuhan yang ada di Jawa Barat bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai gembala-gembala, pengajar mendidik sidang jemaat Tuhan, supaya sidang jemaat Tuhan tumbuh dewasa di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam iman. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada saat ini kami akan akhiri, tamatkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih Pak Mekrin yang sudah memimpin kita dalam doa. Berikutnya ada yang mau disampaikan lagi, Pak Lim, saya persilahkan.
Ya, tidak ada, Pak Joshua. Terima Oke. kasih buat kehadiran Bapak Ibu. Kita ketemu hari Senin. Terima kasih Pak Fegi. Tuhan berkati. Sama-sama Pak. Tuhan berkati juga. Jangan lupa oleh-oleh Pak. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Oke. Tuhan berkati, selamat Ya, malam, selamat sampai jumpa hari Senin. Live ya. Tuhan Berkati memberkati. semuanya. Pendeta Lim, Tuhan berkati, terima kasih Bu banyak. Cine Mandas. Tuhan memberkati. Pak Ya, Pendeta terima kasih. Begitu Tulus, terima kasih. Sama-sama. Baik.